Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat dengan kehidupan kalian nih. Bagaimana menyampaikan kritik lewat humor atau yang sering kita kenal sebagai teks anekdot. Humor itu bukan cuma buat ketawa, tapi bisa jadi cara cerdas menyampaikan pesan sosial tanpa menyakiti. Oke. Coba lihat gambar ini. Kalau kita lihat sepintas, ini memang lucu, tapi coba perhatikan lebih dalam. Kenapa hal sederhana seperti ini bisa bikin kita ketawa? Dan kenapa kita merasa terwakili oleh gambar itu? Sebenarnya, banyak humor yang bukan hanya sekedar lucu, tapi juga menyindir kebiasaan atau perilaku sosial di sekitar kita. Humor bisa jadi cara yang halus untuk menyampaikan kritik lewat tawa. Kita diajak untuk menyadari hal-hal yang sering kita abaikan. Jadi, humor itu bukan hanya hiburan, tapi juga alat untuk mengingatkan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kritik bisa disampaikan melalui humor lewat teks anekdot. Kalian akan melihat bahwa tawa itu bisa membawa pesan yang besar. Dari humor tadi, kita bisa lihat bahwa tawa sering menyimpan pesan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran. Apa itu humor sebagai kritik dan apa itu teks anekdot? Humor itu lebih dari sekadar lucu. Humor adalah cara halus untuk mengajak orang berpikir tanpa harus memarahi atau menyalahkan. Lewat humor, kita bisa menyampaikan kritik yang mungkin terasa berat, tapi jadi ringan karena dibungkus dengan tawa. Nah, salah satu bentuk humor yang punya pesan sosial adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, unik, atau janggal, tapi di dalamnya ada kritik terhadap perilaku manusia atau fenomena sosial. Misalnya, cerita tentang siswa yang terlihat rajin tapi sebenarnya menunda pekerjaan, atau orang yang sering bilang hemat tapi boros kuota. Itu fenomena sehari-hari yang bisa dijadikan bahan anekdot. Jadi, lewat anekdot, kita belajar bahwa kritik tidak harus menyakitkan. Dengan cara yang kreatif dan santun, kita bisa menyampaikan pesan penting yang membuat orang sadar tanpa harus diserang. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam memahami teks anekdot, yaitu strukturnya. Struktur ini membantu kita menyusun cerita lucu tapi tetap punya pesan yang kuat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian pembuka yang berfungsi menarik perhatian pembaca atau pendengar. Biasanya berupa kalimat singkat yang memberi gambaran bahwa cerita ini akan lucu atau janggal. Contohnya itu, kejadian ini terjadi ketika saya sedang antri di kantin sekolah. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah pengenalan situasi, siapa tokohnya, di mana kejadiannya, dan apa yang sedang berlangsung. Bagian ini membuat pembaca memahami konteks cerita. Contohnya itu, saat ini kantin sedang ramai dan semua orang terburu-buru. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian yang paling lucu atau paling konyol dalam anekdot. Ini adalah inti masalah yang ingin dikritik lewat humor. Biasanya berupa kejadian yang tidak biasa atau kebiasaan buruk yang dibuat berlebihan. Contohnya itu,
Seorang siswa membeli 4 kue tapi hanya membayar 3. Lalu beralasan kue terakhir adalah bonus. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah respon dari tokoh lain terhadap krisis tadi. Bisa berupa teguran lucu, komentar menusuk tapi santun, atau tindakan yang menyadarkan tokoh utama. Contohnya itu, temannya bilang, bonus dari siapa? Dari kantin atau dari imajinasimu? Yang kelima, koda. Koda adalah penutup, bisa berupa kesimpulan lucu, berupa sikap tokoh, atau pesan moral. Ini bagian yang membuat cerita terasa lengkap. Contohnya, akhirnya ia membayar 1 kue lagi sambil tersipu. Sadar bahwa korupsi itu dimulai dari hal kecil. Jadi, 5 struktur inilah yang membuat anekdot bukan hanya lucu, tapi juga bermakna. Setelah ini, kita akan mencoba menganalisis anekdot nyata untuk melihat bagaimana struktur ini bekerja. Sekarang, kita akan melihat bagaimana struktur yang tadi kita bahas muncul dalam sebuah anekdot nyata. Kita pakai contoh berjudul korupsi kecil. Lalu pertanyaannya, apa yang lucu? Lucunya muncul karena Orlin awalnya mengkritik pejabat yang korupsi, tapi ternyata dia sendiri melakukan hal yang sama dalam skala kecil. Ini disebut ironi, ketidaksesuaian antara ucapan dan kenyataan. Lalu, apa kritik sosialnya? Anekdot ini menyindir bahwa korupsi itu tidak selalu terjadi pada pejabat saja. Kebiasaan kecil seperti mengambil barang tanpa membayar juga bentuk korupsi. Pesan sosialnya adalah perilaku buruk itu sering dimulai dari hal-hal kecil. Lalu, bagaimana yang menjadi krisis? Bagaimana krisisnya? Muncul saat Andreas mengungkapkan fakta bahwa Orlin makan 4 kue tapi bayar 3. Inilah titik lucu sekaligus titik kritik yang memperhatikan masalah utamanya. Melalui humor ini, kita diajak melihat diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Kita perlu sadar apakah kita sudah berbuat benar. Jadi, lewat cerita sederhana dan lucu, kita bisa menyampaikan kritik yang halus tetapi mengena. Setelah ini, kalian akan mencoba membuat anekdot sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari. Setelah memahami struktur dan melihat contoh anekdot, sekarang saatnya kalian mencoba membuat anekdot versi kalian sendiri. Tugas kalian adalah membuat satu teks anekdot yang diambil dari fenomena kehidupan sehari-hari. Pilih saja kejadian yang sederhana, ringan, dan dekat dengan kehidupan kalian, tapi mengandung kritik sosial. Contohnya bisa seperti teman yang selalu bilang bentar lagi datang, tapi 20 menit belum muncul juga. Orang yang bilang hemat, tapi boros kuota untuk scroll TikTok seharian. Cara membuatnya juga sederhana. Pertama, tentukan masalah atau fenomena kecil yang mau kalian kritik. Kedua, buat situasi lucu atau twins yang tidak terduga. Ketiga, berikan reaksi tokoh lain. Dan terakhir, tutup dengan pesan moral yang santun. Nah, silahkan mulai menulis anekdot kalian. Ingat, humor boleh lucu, tapi tetap harus sopan dan tidak menyakiti. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita ambil sedikit waktu untuk refleksi. Humor itu bukan hanya untuk tertawa. Humor bisa membuka pikiran, membuat kita sadar, dan mengajak kita memperbaiki diri tanpa harus disalahkan. Semoga pembelajaran hari ini membuat kalian lebih peka dan kreatif dalam berkomunikasi. Humor itu seni, kritik itu tanggung jawab. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.